disebut burung, tapi lebih suka berjalan di atas tanah dan lebih tampak seperti anak ayam. Kawan satwa, perkenalkan keluarga Megapodidae. Wah, namanya unik ya. Famili Megapodidae ini terdiri dari 7 marga dan 22 spesies. Nah, kawan satwa, famili Megapodidae ini juga disebut dengan Megapoda. Tahukah kamu mengapa mereka disebut Megapoda? Mega artinya besar, sedangkan poda artinya kaki. Ya, burung ini memang memiliki kaki yang berukuran relatif besar. Ini berkaitan dengan cara mereka menggali lubang untuk meletakkan telur-telurnya. Megapoda pada umumnya berbulu coklat sampai kehitaman. Ukuran tubuh dewasanya sekitar 50-70 cm dengan berat 275 sampai 2.950 gram. Persebaran Megapoda mulai dari Australia, Papua Nugini, hingga Filipina dan Indonesia. Di antara 22 spesies Megapoda, yuk kita berkenalan dengan 2 di antaranya yang merupakan spesies endemik Indonesia. Sekarang mari kita menuju ke Sulawesi, hunian alami Maleo senkawor. Di Sulawesi, hewan monogami yang setia ini dapat ditemukan di Gorontalo dan Sulawesi bagian tengah. Maleo adalah satu-satunya spesies dari marga Macrocephalon. Macrocephalon sendiri bermakna kepala besar. Ini terlihat dari adanya tonjolan di belakang kepala Maleo. Meski badan atasnya berwarna gelap, tapi bagian dada hingga perut Maleo berwarna putih atau merona seperti merah jambu. Selain itu, di sekitar matanya terdapat kulit berwarna kekuningan. Kini, Maleo tercatat dengan status critically endangered dan tren populasinya terus menurun. Diperkirakan jumlahnya di alam hanya tersisa 8.000 sampai 14.000 burung Maleo. Dari Sulawesi kita beralih ke Maluku, tepatnya di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Disinilah kita akan bertemu dengan kerabat Maleo, yakni gosong Maluku. Burung yang dikenal sebagai momoa di Ambon ini berukuran lebih kecil dibandingkan Maleo. Mereka memiliki bulu dominan coklat zaitun dengan corak merah gelap di bagian atas. Dalam situs IUCN Red List, gosong Maluku berstatus vulnerable atau rentan dengan tren populasi menurun. Nah, kawan satwa, yang paling menarik dari keluarga Megapoda ini adalah caranya bereproduksi. Habitat mereka adalah di hutan dataran rendah atau dataran tinggi. Namun, jantan dan betina akan mencari tempat yang dekat dengan sumber panas bumi untuk bertelur. Biasanya di semak pesisir atau pantai berpasir. Kakinya yang besar akan digunakan untuk menggali pasir atau tanah tempat meletakkan telur. Ya, berbeda dengan burung pada umumnya, mereka tidak mengerami telurnya sendiri, melainkan membiarkan telur-telur itu merasakan hangat dari panas bumi dan sinar matahari untuk ditetaskan. Keduanya memiliki ukuran telur yang relatif besar, bahkan telurnya bisa berukuran 5 kali lebih besar dibandingkan telur ayam. Dalam waktu sekitar 44 hingga 77 hari, telur Maleo yang terpendam di bawah pasir atau tanah akan menetas. Mereka akan berjuang sendiri mencapai permukaan tanah. Dan proses ini bisa memakan waktu sehari hingga 2 hari. Mereka yang berhasil mencapai permukaan sudah dapat berjalan, berlari, memiliki bulu yang dapat digunakan untuk terbang, dan mulai mencari makanan sendiri. Makanan Megapoda termasuk Maleo dan gosong Maluku adalah biji-bijian, buah,
kecambah, serangga, dan vertebrata kecil. Keduanya dicatatkan dalam daftar hewan dilindungi di Permen LHK nomor 106 tahun 2018. Lalu, tahukah kamu kawan satwa, apa ancaman yang membayangi satwa endemik ini? Ternyata, telur maleo kerap diambil oleh manusia untuk dikonsumsi. Padahal secara alami telur mereka sudah menjadi incaran predator seperti biawak air. Pun jika suhu tanah berubah drastis, telur yang terpendam bisa membusuk. Ancaman tak hanya ketika mereka masih dalam bentuk telur. Ketika baru menetas, anak maleo atau burung gosong sangat rentan menjadi incaran tikus tanah dan pemangsa lain seperti ular, burung pemangsa, dan juga babi. Perubahan habitat atas nama pembangunan juga menyebabkan maleo maupun burung gosong Maluku kehilangan tempat bertelur. Salah satu akibat atas hal itu adalah terputusnya koridor antara hutan dan lokasi peneluran, yang tentunya juga menghambat keberlangsungan hidup mereka. Sedih ya, jika membayangkan mereka kehilangan tempat untuk bertelur. Gimana kawan satwa? Sekarang sudah tahu kan? Ingin membahas anggota Megapoda yang lain? Yuk berikan komentarmu.